Pangan dalam. Swastiastu. Mulai belajar. Awignam astu nama sidam. Sirastu tad astu nama swaha. Tepuk PPK. Renam goti. Religious. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Hebat. Ya, sudah. Gimana anak-anak? Kabarnya? Baik. Iya, pintar, baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Ya, sehat. Nah, sekarang coba Ibu absen dulu. Tempat duduknya. Bagi yang berdua, ingat protokol kesehatannya ya. Ya, kita sama Mutiara ya. Ya. Ya, boleh. Sudah itu. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Ya, semuanya sudah hadir. Ada Mutiara, ada Gita. Terus ada Nia Wardani, ada Ade, Ketut Ade, Bang Ari, Yuda, Rizky, Satria, Titan, Nia Pratiwi, ya semuanya. Putu Arta lagi satu. Ya, sudah semuanya hadir. Ya, nah sekarang anak-anak, kalian masih ingat ya? Pelajaran kita minggu lalu. Masih apa belum? Masih. Tentang apa anak-anak? Cadu sakti. Iya, cadu sakti. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa artinya cadu sakti? Cadu itu apa anak-anak? Iya, 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terus bagian-bagiannya apa anak-anak? 1. Prabu Sakti. Ya, 2. Ya. Sakti. Iya, Kriya Sakti. Apa artinya Prabu Sakti anak-anak? Ya, itu artinya Prabu Sakti. Sudah itu, Wibu Sakti, apa artinya? Yang Widi Wasa bersifat mempunyai sifat maha ada. Iya, maha ada. Terus, Janyana Sakti. Yang Widi Wasa bersifat maha tahu. Iya, maha tahu. Ya, betul. Terus, yang keempat, Kriya Sakti. Yang Widi Wasa memiliki sifat maha karya. Iya, benar semuanya. Itulah kemahakuasaan Sang Hyang Widi perlu kita hormati. Dan perlu kita lestarikan anak-anak ciptaan beliau. Ya. Dalam hal ini untuk menjaga keharmonisan ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa, baik itu terhadap lingkungan
baik itu terhadap sesama manusia maupun terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Ketiganya itu disebut dengan Trihita Karana. Ya, apa anak-anak? Trihita Karana. Ya, Trihita Karana. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini, Ibu perlihatkan dulu ini apa namanya? Identitas Ibu ya. Ini identitasnya. Anak-anak lihat? Enggak, Bu. Iya. Lihat ya? Ada yang lihat, ada yang tidak ya. Tidak jelas. Tidak jelas ya, memang tidak jelas. Ini Ibu perlihatkan ya. Ya, nah sekarang anak-anak di dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Trihita Karana. Ya, ini dia anak-anak. Nah, Trihita Karana, ya. Sudah itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan ajaran Trihita Karana dan menguraikan bagian-bagian Trihita Karana, membiasakan sikap disiplin dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu atas kebesaran ide Sang Yang Widi sebagai cadu sakti. Ya, serta mampu mengumpulkan contoh-contoh perilaku manusia berkaitan ajaran Trihita Karana dengan tepat dan benar melalui berbagai sumber seperti koran, surat kabar, apalagi majalah, ya, dan internet atau apa anak-anak mengkliping, ya, ya, mengkliping. Nah, adapun metode pembelajaran atau teknik penilaiannya, metode pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning. Teknik penilaiannya sikap spiritual dan sosial, jurnal, berupa jurnal. Pengetahuannya tes tertulis dan keterampilannya adalah produk. Ya. Wow, bagus. Apa ini anak-anak? Nah, siapa yang bisa? Gambar apa ini? Silahkan jawab. Siapa yang bisa? Ini dulu. Yang di atas ini dulu. Gambar apa ini? Orang sedang sembahyang. Ya, orang sedang sembahyang. Apakah anak-anak tadi pagi sudah sembahyang sebelum mengikuti pembelajaran? Sudah pinter. Ini orang sedang apa ini? Gambar kedua. Orang sedang mengaturkan tanah. Iya, orang sedang mengaturkan canang. Siapa yang sering mengaturkan canang di rumah? Iya, saya. Iya, berarti khususnya yang perempuan pasti melakukan seperti ini ya. 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 Laki-laki pun boleh anak-anak melakukan seperti mengaturkan canang. Mau bantan apa lagi? Saiban. Iya, mau bantan saiban. Boleh, ya. Nah, sekarang ini gambarnya. Gambar apa ini anak-anak? Membantu orang yang sedang kesulitan. Ini, gambar apa ini? Hah? Membantu orang yang sedang kesulitan. Ya, membantu orang sedang kesulitan. Yang kesulitan. Ya, ini. Membantu orang yang sedang kesusahan. Iya, dengan memberikan
Punya, ya, seorang anak kecil yang sedang memberikan sedekah. Nah, ini lagi gambarnya. Membantu orang yang sedang sakit. Iya. Terus yang ini. Membantu atau bergotong royong menanam pohon atau tanaman. Pinter ya. Nah, ini apa anak-anak? Ini gambar yang ini. Membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas. Terus, yang ini. Membersihkan selokan. Ya, membersihkan selokan. Selokan yang kotor. Iya, terus yang ini. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, ini sampah apa ini? Organik. Iya, organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu berupa apa? Daun-daunan. Ya, daun-daunan. Terus yang ini? Tanaman. Ya, sudah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian Trihita Karana. Berarti gambarnya yang tadi semuanya kalian sudah bisa jawab. Sekarang kita masuk ke pembelajaran Trihita Karana. Ya, pengertiannya coba lihat dulu. Di share screen-nya Ibu ini, lihat. Kalian bisa baca apa enggak? Bisa. Nah, pengertian Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa apa? Yaitu Tri artinya artinya kebahagiaan atau sejahtera, karena artinya penyebab. Iya, jadi Trihita Karana artinya penyebab yang mengakibatkan hidup manusia menjadi harmonis dan sejahtera. Iya, pinter. Trihita Karana artinya 3 penyebab yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi harmonis dan bahagia, juga sejahtera. Apakah anak-anak ingin hidupnya aman dan tentram? Ingin. Kalau ingin, ketiga-tiganya ini harus harmonis, ya. Baik itu dengan dengan manusia, baik itu dengan Tuhan yang Maha Kuasa maupun dengan lingkungan sekitar kalian. Ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Bagian-bagian Trihita Karana. 1. Parahyangan. Ya, arti dari parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan dengan Ida Sang Hyang Widi. Itu parahyangan merupakan tempat untuk melakukan pemujaan hadapan siapa? Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, perilaku yang mencontohkan ajaran parahyangan adalah 1. Membersihkan atau menjaga kesucian pura seperti belajar atau sama pura yang marigo, pura kayangan jagar, dan lain-lain. Nah, anak-anak.
ayatnya rajin sembahyang, Trisadio menjalankan ajaran larangan tidak hanya Ya, betul. Anak-anak membersihkan, memelihara, menjaga kesucian pura seperti Merajan atau Sanggah, Pura Kayangan Tiga, Pura Kayangan Jagat, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau anak-anak di rumah, pernahkah kalian membersihkan Merajan atau Sanggah kalian? Siapa yang pernah menyapu? Ya, semuanya pernah ya? Iya, pintar. Itu anak-anak lakukan setiap hari. Ya, Rizky Yuda sudah melakukan itu. Terus mengadakan upacara yadnya. Itu contohnya anak-anak. Contoh yang termasuk parahyangan. Rajin sembahyang, Trisanil, seperti kata anak-anak tadi. Seperti kata anak-anak tadi. Semua yang akan mulai mengikuti pembelajaran sembahyang terlebih dahulu. Ya. Terus melaksanakan ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan Ida Sang Hyang Widi. Sekarang, bagian Rihita Karana yang kedua. Apa anak-anak? Pawongan. Nah, kalau artinya pawongan adalah hubungan yang harmonis antara sama manusia berasal dari kata wong. Manusia mendapat awalan dan kebanyakan. Kata pawongan berarti kemanusiaan. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang tidak dapat hidup sendiri, bukan lain. Ya, pintar. Arti dari pawongan adalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Pawongan berasal dari kata wong. Wong itu manusia anak-anak. Ya, mendapat awalan pa dan akhiran an. Jadi pawongan berarti kemanusiaan. Ya. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Apakah perlu kalian membutuhkan uluran tangan orang lain? Perlu. Kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak, makanya selalu membutuhkan orang lain, baik itu untuk membantu dan meringankan beban yang kita punya. Ya. Nah, hubungan harmonis dapat dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu hubungan yang baik antara orang tua dengan saudara, hubungan yang baik antara keluarga dan yang baik dengan saudara, hubungan yang antara keluarga dengan masyarakat, yang baik antara siswa dengan guru. Iya, itu. Bila akan terjadi hubungan yang harmonis, dapat dilakukan dengan berbagai pihak anak-anak. 1. Hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Harus kalian memupuk hubungan itu dengan orang tua kalian. Seperti kata ibu tadi. Yantan ngelah orang tua bagaimana rasanya. Tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat kita. Tidak ada yang membantu kita. Makanya, tidak ada yang menjaga kita. Iya, tidak ada yang menjaga kita. Makanya anak-anak harus baik-baik dengan orang
orang tua. Apapun nasihat beliau, apapun yang dikatakan beliau, dan apapun perintah beliau, kalian harus ikuti. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Anak-anak, semua orang tua menginginkan anak-anaknya supaya berguna di masa depan. Betul apa tidak? Betul. Betul. Ya, hubungan yang baik dengan saudara. Kalau dengan saudara itu, apakah kalian boleh bertengkar? Tidak. Tidak. Kalian tidak boleh bertengkar ya anak-anak ya. Kalian harus memupuk rasa kebersamaan dengan saudaramu. Karena saudara itu yang kita ajak, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Nah, hubungan yang baik antara keluarga dengan masyarakat. Bagaimana hubungan yang baik antara keluarga dan masyarakat, anak-anak? Kita berada di dalam masyarakat. Ya, kita ada dalam masyarakat. Kita harus memupuk hubungan dengan masyarakat. Di mana kita tinggal, kita harus berhubungan yang baik dengan masyarakat. Seperti anak-anak, ada sekelompok masyarakat di lingkunganmu, ada yang bergotong royong. Kamu bagaimana? Membantunya. Ya, pintar, harus membantunya. Walaupun tidak dikasih tahu, ya, walaupun tidak dikasih tahu dan tidak diberitahu, kalian bila melihat harus membantu. Karena demi kebaikan kita bersama. Nah, hubungan yang baik antara siswa dengan guru ini hubungan yang baik antara siswa dan guru. Bagaimana kalian berhubungan antara ibu dan anak-anak? Bila terjadi hubungan yang baik antara ibu dan anak-anak, pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Bagaimana anak-anak menerima pembelajaran dari guru dan bagaimana guru mentransfer ilmu yang dimiliki kepada anak-anak. Itu. Bila kalian ketemu dengan guru, apakah kalian perlu mengucapkan salam? Perlu. Itu merupakan susila atau tingkah laku kita sebagai seorang siswa. Ya, itu. Kalian harus menyapa walau ketemu dengan guru kalian. Siapapun, dengan orang tua pun kalian seperti itu. Dengan orang lain pun kalian juga seperti itu. Bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, terhadap orang tua orang lain yang lebih tua dari kalian, kalian tetap menyapa. Itu adalah sopan santun anak-anak terhadap orang yang lebih tua. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Perilaku yang mencontohkan ajaran Pawongan adalah, nah, ini saling menyayangi dan saling membantu sesama warga di lingkungan sekitar. Memiliki kebersamaan, menghormati antara sesama, saling menghargai dan saling tolong-menolong dan setia orang saling memiliki antara umat beragama. Ya, bagus.
Sudah. Saling menyayangi dan membantu antar anggota keluarga. Itu yang Ibu katakan tadi. Di dalam keluarga kalian harus saling bantu-membantu. Juga saling membantu sesama warga di lingkungan sekitar. Di tempat kalian berada. Di mana kalian berada, kalian harus membantu lingkungan kalian supaya bersih. Supaya kita dijauhkan dari penyakit. Ya, itu bergotong royong. Seperti kata Ibu tadi, kalian walaupun tidak disuruh karena di lingkungan kalian sudah melakukan gotong royong, kalian harus membantunya. Ikut membantu, ikut bergotong royong. Memiliki rasa tenggang rasa. Menghormati antar sesama. Memiliki tenggang rasa. Nah, anak-anak, coba bagaimana? Bila teman kalian mendapat juara, kalian bagaimana? Mendukung. Senang apa tidak? Senang. Terus, bila teman kalian sakit, pernahkah kalian menjenguknya? Pernah. Itulah kalian sudah memiliki sikap tenggang rasa, anak-anak. Dan selanjutnya saling menghargai dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Kalian tidak memandang siapapun kalian tidak pandang. Kalau memang perlu pertolongan, kalian menolongnya. Betul apa tidak? Betul. Jangan pandang ini saya harus tolong, itu saya tidak tolong, tidak boleh seperti itu. Bila memerlukan pertolongan, kita ringan tangan untuk menolongnya, ya. Nah, sekarang saling memiliki antar umat beragama. Ya. Bagaimana bila kalian ketemu dengan beragama lain? Bagaimana sikap kalian? Saling menghormati. Ya, seperti pada gambar tadi anak-anak. Ya, seperti pada gambar tadi. Walaupun berbeda-beda agama, kita harus saling menghormati. Ada di sana yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Beliau-beliau itu adalah bagaimana saling menghormati. Ada upacara di agama Hindu, beliau ikut, beliau hidup berdampingan. Begitulah seharusnya anak-anak sebagai siswa. Ada agama Islam, ada agama Kristen, dan agama Buddha. Kalian harus saling hidup berdampingan. Ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dulu. Nah, bagian-bagian Rihita Karano. Yang ketiga yaitu apa anak-anak? Alam. Ya. Manusia sangat tergantung kepada lingkungannya. Betul apa tidak? Betul. Lingkungan harus dijaga dan dipelihara agar dapat memberikan kita manfaat secara berkelanjutan. Ya, betul. Betul. Nah, misalkan anak-anak sekarang punya tanaman buah mangga di rumah. Enggak. Misalkan kalian punya tanaman buah mangga, apakah kalian tidak rawat dengan baik itu? Rawat. Buahnya untuk apa? Dimakan. Dimakan dan dipakai sesajen. Ya.
Sudah, itu sekarang. Perilaku yang mencontohkan ajaran Palemahan adalah satu, apa anak-anak? Ya, lagi ini. Membuang sampah pada tempatnya. Betul, ini lagi. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, benar, ini. Air hemat rumah ingat. Lingkungan. Ya, terus. Mendaur ulang sampah plastik. Ya, lagi. Mengurangi Pengguna bahan fosil atau bensin, minyak, bumi, dan lain-lain. Dan memperbanyak pengguna energi yang dapat diperlukan seperti listrik, tenaga angin, tenaga surya, dan lain-lain. Itu contohnya anak-anak. Seperti tadi, gambar tadi itu membuang sampah pada tempatnya. Betul apa tidak? Betul. Betul. Anak-anak harus memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa dipakai menjadi pupuk. Kalau sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Anak-anak melakukan kebersihan atau bergotong royong di lingkungan kalian berada. Ya, mengolah air limbah rumah tangga atau pabrik sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Bila kalian menebang pohon, bagaimana jadinya? Sembarangan. Terjadi tanah longsor. Apa namanya? Membuang sampah di sungai akan terjadi apa? Banjir. Itu tidak boleh dilakukan ya. Mendaur ulang sampah plastik. Terus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, bensin atau minyak bumi. Dan memperbanyak menggunakan energi yang dapat diperbaharukan. Seperti listrik, tenaga angin, tenaga surya, dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh ajaran Palemahan. Bagian ketiga dari Trihita-Karana. Ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita rangkum pembelajaran yang tadi, yang Ibu katakan tadi itu. Siapa yang bisa merangkum? Coba dulu, apa artinya Trihita-Karana? Coba. Tri, apa artinya anak-anak? Tiga. Hita. Kebahagiaan. Ya, kebahagiaan atau kesejahteraan. Terus karena Kebahagiaan atau penyebab. Jadi Trihita-Karana artinya coba Satria dulu. Penyebab yang penyebab hubungan harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Betul. Trihita-Karana artinya 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Nah, bagian-bagian dari Trihita-Karana. 1.
Parahyangan. Apa artinya parahyangan? Hubungan bagi umat Hindu terhadap Sang Hyang Widi. Ya, betul. Hubungan yang harmonis manusia terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa. Kedua, apa kedua? Pawongan. Apa artinya pawongan? hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Iya, betul. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Terus, yang ketiga. Palemahan. Apa artinya palemahan? Iya, benar. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Coba sekarang sebutkan satu contohnya. Ya, satu contohnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Satu saja. Ya, berdoa. Mengikuti Ya, benar. Semuanya betul. Sudah itu. Pawongan. Satu contoh, Tiara. Saudara. Ya. Hubungan yang harmonis dengan saudara. Terus. Palemahan. Contohnya satu. Putu Arta. Putu Arta. Seseorang sedang menanam pohon. Ya, Rizky lagi satu, Rizky Yuda lagi satu. Apa contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, pintar membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu anak-anak. Lemar kerja peserta didik atau LKPD. Ini Ibu tunggu. Kalian 10 menit ya. Jawabannya saja ditulis. Nah, coba perlihatkan dulu. Ya, nih. Nia Wardani baca dulu jawabannya nomor. Tri Hita Karana terdiri dari kata Tri Hita dan Karana. Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. Jadi kata Tri Hita Karana berarti 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Dulu. Ya, itu siapa yang dapat menyimpulkan? Tri Hita Karana artinya apa? 3 penyebab hubungan harmonis untuk kebahagiaan. Ya. 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Ya, betul. Parahyangan, Ya, palemahan, betul. pawongan. Iya, betul. Parahyangan berarti tempat berhubungan bagi umat Hindu terhadap Sang Hyang Widi. Iya, Asal dari kata wong, manusia mendapat awalan dan akhiran. Pawongan artinya kemanusiaan. Ya, betul. Hubungan yang harmonis antar manusia dengan lingkungan. Penugasannya, kalian baca materi Cadu Sakti. Dan rencana pertemuan berikutnya, kalian ulangan tentang Cadu Sakti. Pembelajaran untuk hari ini, Ibu akhiri. Ya. Santi. Om. Silakan